Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah raya kita pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa dan Tuhan mau mengerjakannya pada kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita rindu untuk kita boleh menerima kuasa Roh Kudus, untuk kita boleh menerima urapan kuasa Roh Kudus. Mari, jemaat Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, mari siapkan hatimu, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Mari sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus kau kami sembah. Kudus mulia namamu. Ajaib perbuatan tanganmu. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini, kita angkat penyembahan ini. Katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Sampai selamanya Kau kami sembah, sampai selamanya Kau kami sanjung, Kau Allah yang kudus. Segala pujian syukur, segala hormat, segala pengagungan bagi-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Benar ya Bapa, kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami bangga punya Engkau, kami bangga punya apa yang dahsyat, yang perkasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami yang kekal, Kaulah harapan kami satu-satunya, Kaulah gunung batu kami yang teguh, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau sampai saat ini, sampai hari ini, Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami percaya di saat kami berjalan bersama Tuhan, di saat kami melewati hari-hari yang kami rasa berat Tuhan, tapi ada Tuhan yang terus menggendong kami, ada Tuhan yang terus menopang kami, ada Tuhan yang terus membawa kami, boleh kami melihat bahwa masa depan itu sungguh aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada di dalam kasih karunia Tuhan, kalau kami ada kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah hadir, Allah maha hadir di setiap rumah demi rumah. Allah maha hadir setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami yang bisa mengakses Tuhan, mengakses siaran ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan impactasi,
Tuhan impartasikan pernyataan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk kami umat-Mu Tuhan. Karena saatnya buat kami untuk bergerak maju Tuhan. Saatnya anak-anak Tuhan untuk mulai menuai, untuk mulai mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji Engkau, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau katakan, tidak akan ada ketakutan di saat kami datang kepada Tuhan. Kami percaya ada kekuatan baru, ada sukacita surga yang terus memenuhi kami, yang memberikan kekuatan untuk kami, dan membuat kami berbeda dari orang-orang ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang sama-sama cinta Tuhan katakan, amin. Yes, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa akan terus mengerjakannya hal yang baik atas hidup kita. Mari, kalau saudara ada di rumah beribadah bersama-sama, saudara, bapak, ibu, suami, istri, anak, mari sama di kiri kanannya. Mari katakan, selamat hari ini, selamat hari ini. Kita mau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau angkat pujian kita ini, kita mau nyanyi bagi Tuhan, kita mau nyanyi bagi Sang Raja kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia.
nama Tuhan. Siapa yang saudara? Tapi tidak percaya karena kita menyanyi buat Tuhan, maka akan ada selalu sukacita buat Tuhan. Mari saudara-saudara, mau nyanyi lagi, nyanyi bagi Dia. Ya, kita ulang lagi. Tarik nafas dulu. Saudara saya yang masih muda. Mari kita tarik nafas dulu. Ya, kita nyanyikan kembali. Satu kali lagi nyanyi bagi Dia. Dari awal ya. Angkatlah suaramu. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kekuatan kami. Kekuatan kami. Engkau pengharapan kami tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Di saat Roh Kudus menuntun setiap kami, di saat Roh Kudus menyatakan kerinduan hati, kami percaya hari lepas hari kami diajarkan oleh Roh Kudus untuk terus mendengar suaranya, untuk terus melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih lagi mengenal Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tidak ada yang kami dapat banggakan Tuhan saat kami ada di hadirat-Mu. Tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan. Yang ada adalah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang banggakan selain dirimu. Ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi
ajar kami, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Tak ada yang bisa kami banggakan ya Bapa. Oh. Tak ada yang banggakan selain dirimu. Tak ada yang inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, amin Tuhan, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku Tuhan, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku Tuhan, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus Putramu. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudari kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, lebih daripada kerinduan kami untuk beribadah pada hari ini. Engkau yang merancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Di luar dari apa yang sudah kami persiapkan, Engkau sudah menyiapkan jauh lebih Tuhan daripada segala yang sempat yang bisa kami pikirkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, untuk semua kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, lebih lagi Tuhan, kami mau menikmati Engkau dalam ibadah dalam hari ini Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau menikmati perkataan-perkataan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan. Demikian juga urapi setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Dan secara khusus minggu ini merupakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Kota Palangkaraya. Dan mungkin secara teknis kita di GKD Palangkaraya menyelenggarakan ibadah
sedikit berbeda, tetapi walaupun secara teknis mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari lihat, saksikan agak berbeda dari hari-hari sebelumnya, walaupun sama-sama ibadah online, tapi kita percaya dan yang lebih kita perlukan, kita cari saat kita ibadah adalah kita mau mengalami hadirat Bapa Surgawi. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita, kalau judulnya itu keren, The Conspiracy. Ya, tetapi mungkin sudah berangan-angan, mudah-mudahan kita belajar tentang ini atau tentang apa, tetapi mari sama-sama kita akan pelajari apa yang firman Tuhan katakan bagi kita bersama-sama. Dari Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai 15, ini topik pada untuk kita bersama pada hari Minggu ini. Puji Tuhan. Slide berikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan membaca tentang firman Tuhan, kata conspiracy, mudah-mudahan benar ya saya mengucapkannya. Conspiracy itu kalau bahasa Indonesianya konspirasi, serapan, konspirasi atau persengkongkolan. Nah, saya kurang dapat banyak bahan, tetapi dalam pemikiran saya konspirasi itu kira-kira seperti ini. Jadi konspirasi berkonotasi kesepakatan yang dilaksanakan tidak dengan terang-terangan, cenderung rahasia. Lain kalau misalnya kooperasi. Kalau kooperasi kan kita niat bersama-sama kumpul, tapi terus digaungkan, diumumkan, kami sudah mendirikan, dicanangkan, kami sudah mendirikan. Tapi kalau konspirasi itu kerjasama juga, kesepakatan juga, cuma cenderungnya diam-diam. Nah, saya membayangkannya seperti itu. Mudah-mudahan masih benar jalurnya, begitu ya. Dan juga konspirasi ini merupakan upaya untuk menggalang kekuatan dengan melibatkan banyak pihak. Jadi tidak bisa dikatakan konspirasi kalau hanya sendiri. Saya konspirasi dengan diri sendiri. Oh, ya, bukan. Konspirasi itu pasti menggalang, bersekongkol dengan banyak pihak. Nah, dengan suatu tujuan, untuk mencapai suatu tujuan. Kenapa harus menggalang kekuatan? Ya, karena mau mencapai tujuan. Dan biasanya untuk menghadapi tujuannya itu, untuk menghadapi atau untuk menjatuhkan, biasanya ada lawannya, ada musuhnya, gitu. Ya, jadi ya, aduh, kalau saya hadapi sendiri saya nggak akan kuat, saya menggalang kekuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudariku jemaat Tuhan, dalam keterbatasan saya itu yang menurut saya makna kata konspirasi, apa yang terkandung dalam makna konspirasi itu. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat singkat penjelasannya karena unsur serapan, hanya dikatakan persekongkolan atau konspirasi terjemahan. Ya, kira-kira begitu. Jadi konspirasi itu pasti melibatkan banyak orang dan biasanya diam-diam, tidak akan diumumkan. Kami sekarang berkonspirasi. Kalau bersekongkol boleh, bikin geng, bikin kelompok kawan, tapi kalau konspirasi biasanya diam-diam dan ada tujuan, biasanya ada lawan, ada objek yang menjadi lawan atau musuh yang mau dikalahkan atau mau dijatuhkan. Ya, yes. Kalau di gambar yang bisa dilihat itu Matius 26 ayat 14 sampai 16. Nanti kita akan baca bersama-sama. Itu saat Judas mengkhianati Tuhan Yesus. Dia berkonspirasi dengan para imam-imam kepala. Ya, kita akan baca sama-sama. Selanjutnya Matius pasal yang ke-26, slide berikutnya. Matius pasal yang ke-26 ayat 14-16 ini saya sebutkan konspirasi antara Yudas Iskariot dengan imam-imam kepala. Mari sama-sama kita membaca Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Judul perikop, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia, Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Wah, ini berkhianat. Dia murid Yesus, tapi dia pergi kepada imam-imam kepala. Kepada imam-imam kepala. Bukan kepada musuhnya orang Yahudi.
bukan kepada orang-orang yang jahat atau kepada tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala. Yudas murid Yesus datang kepada imam kepala. Kamu mau berikan saya apa kalau saya serahkan Yesus, guruku itu kepadamu? Berkhianat. Tapi Yudas, namanya dia ngomong seperti ini kepada imam-imam kepala, pasti diam-diam, rahasia, bikin konspirasi. Oke, kami bayar kamu 30 uang perak. Dan sejak saat itu Yudas, apa istilahnya itu, duri di dalam selimut, begitu ya, ikut bersama-sama dengan kelompok murid-murid Yesus, tetapi dia selalu cari kesempatan kapan bisa menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Jadi dia berkonspirasi, Yudas berkonspirasi bukan dengan para penjahat, bukan, tapi dengan para imam-imam kepala. Imam-imam kepala tidak setuju dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, padahal mereka yang sudah baca kitab-kitab nubuatan. Itu konspirasi. Selanjutnya, dalam slide selanjutnya, kemudian mari sama-sama kita membaca dari Matius pasal yang ke-28. Ini juga suatu konspirasi. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Dusta mahkamah agama. Berikutnya. Ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi ini bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus Kristus bangkit, kemudian ada serdadu-serdadu yang ditugaskan untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus Kristus. Terus mereka mendapati kuburannya itu kosong, kemudian mereka melaporkan kepada mahkamah agama. Terus mahkamah agama katakan, waduh, kalau memang benar bahwa seperti yang Yesus dulu katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, nanti orang-orang akan semakin mengikuti dia. Menurut mahkamah agama, nanti bangsa Israel ini akan semakin sesat karena mengikuti Yesus. Waduh, kalau begitu, jangan sampai orang tahu bahwa Yesus bangkit. Begini. Terus mahkamah agama ini membuat siasat, mengarang cerita bohong. Kemudian menaruhkan perkataan ini kepada serdadu-serdadu itu. Begini saja, kamu katakan bahwa pada saat kamu tertidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayatnya. Sehingga mayatnya itu tidak ada lagi dalam kuburan. Kubur kosong. Jadi mungkin maunya mahkamah agama itu bukan lagu kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah mungkin maunya kubur kosong karena muridnya mencuri jasad. Nah mungkin begitu ya. Maunya mahkamah agama. Jadi yang menyusun cerita bohong ini mahkamah agama Yahudi, bukan preman, bukan orang-orang jahat di mana-mana, tetapi mahkamah agama Yahudi. Larang cerita, terus memberikan uang, menyuap, menyogok orang serdadu-serdadu ini, saksi mata ini seharusnya kamu ngomong begini. Sehingga ayat 15, mereka menerima uang itu, para serdadu itu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, cerita yang dikarang itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sebagian masih mendengar, oh enggak, itu dulu Yesus tubuhnya enggak ada lagi karena murid-muridnya yang datang mencurinya malam-malam waktu serdadu-serdadunya tertidur. Gitu. Ya, ada pernah yang mengatakan begini, dari mana serdadu-serdadu tahu kalau murid-muridnya yang datang malam-malam? Padahal mereka ngaku mereka sedang tertidur. Kalau orang tertidur, tahu dari mana bisa cerita bahwa ada murid-muridnya? Berarti tidak tidur.
Ya, jadi ya itu pun satu karangan cerita yang terlalu terdesak sehingga banyak kelemahannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, ini kita belajar tentang konspirasi seperti ini. Ada satu tujuan yang mau dicapai oleh para mahkamah agama ini, mahkamah agama Yahudi ini, supaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dulu bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, jangan sampai itu yang dipercaya oleh orang. Nah, ini konspirasi mereka. Ada rencana yang seperti itu. Ya, selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudariku, jemaat Tuhan, cikal bakal konspirasi ini muncul saat manusia jatuh ke dalam dosa. Niat untuk menggalang kekuatan, untuk melawan satu pihak yang lain, itu muncul dan sudah dituliskan sejak awal-awal penciptaan alam semesta ini. Di Kejadian 3:15, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian Bapa di surga Tuhan berfirman, Kejadian 3:15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:15, Bapa di surga sudah menggariskan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular, keturunan ular ini, dengan keturunan perempuan, keturunan manusia ini. Keturunan ular ini bicara tentang keturunan manusia yang tidak menyembah Allah, yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, sedangkan keturunan perempuan ini, keturunan manusia, bicara keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu bicara waktu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit. Dia meremukkan kepala setan, meremukkan kepala ular itu. Keturunannya, keturunan perempuan ini, dan akhirnya Yesus Kristus katakan dia adalah kepala, dan gerejanya, tubuhnya ini gereja orang-orang yang percaya kepada dia itu menjadi tubuhnya. Di Bapak Ibu saudara-saudariku, sejak kejadian awal-awalnya dunia diciptakan, Kejadian 3:15, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mulai di situ terjadi perseteruan, terjadi peperangan-peperangan, mulai ada musuh, dan mulai dari situlah muncul konspirasi-konspirasi. Namanya juga konspirasi rahasia. Ya, kita tidak tahu apa yang sedang dirundingkan oleh tetangga kita, apakah ada niat jahat kepada, apalagi kalau bicara konspirasi yang perkara yang sangat mendasar seperti itu. Jadi cikal bakalnya itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sudah ada dua yang bersetu, si jahat, keturunan ular, dan keturunan perempuan, keturunan anak manusia. Selanjutnya, Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku, ada dicatat dalam firman Tuhan konspirasi yang tertua, yang tidak jauh dari Kejadian pasal 3:15 ini. Tadi Matius pasal yang ke-26 ayat 14-16, antara Yudas Iskariot dengan para imam kepala, rancangan mereka bagaimana untuk bisa Yesus Kristus ini dijebak untuk supaya dia bisa dibunuh. Rencananya mau membunuh Tuhan Yesus Kristus, dijebak bagaimana caranya supaya dia bisa ditangkap dan dibunuh. Itu konspirasi. Kemudian Matius 28 ayat 11 dan 15, antara tua-tua Yahudi dengan para serdadu penjaga kubur Yesus. Mereka berusaha, bukan walaupun Yesus sudah mati, tetapi mereka mau membunuh karakter Yesus. Membunuh karakter, karena Tuhan Yesus pernah katakan, aku mati dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Nah, mereka mau berusaha, bukan seperti itu yang terjadi. Perkataannya itu sangat tidak benar. Dia tidak bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kubur kosong itu karena murid-muridnya yang mencuri jasadnya, supaya orang mengira bahwa Yesus memang bangkit seperti perkataannya. Nah, para tua-tua Yahudi ini berusaha, mahkamah agama ini berusaha untuk membuat dusta seperti itu, untuk membunuh karakter, bahwa memang perkataan Yesus itu bukan tidak terjadi, dia tidak bangkit pada hari yang ketiga. Matius pasal yang kedua ayat 16-18, ingat peristiwa Raja Herodes waktu orang-orang Majus datang memberitahukan dia ada raja. Raja Herodes merasa tersaingi. Waduh, kondisi saya tersaingi. Kemudian akhirnya setelah orang Majus tidak kembali kepada dia,
Kemudian dia mengutus pasukannya untuk apa? Memerangi, membunuh seorang bayi usia sekitar 2-3 tahun. Usia Yesus, semua bayi usia begitu dibunuh dengan serdadu-serdadu yang besar dan dengan senjata yang memang kelihatannya Raja Herodes berkonspirasi dengan siapa? Toh dia mengambil keputusan sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, di balik keputusan Raja Herodes itu ada agenda yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, yaitu membunuh Mesias, membunuh Mesias. Sehingga sudah datang bayi, sejak bayi saja sudah berusaha mau dibunuh. Sampai akhirnya, tapi karena belum waktunya, pada usia Yesus 33 tahun, saat sudah waktunya, Yesus Kristus disalibkan mati. Hari yang ketiga, dia bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudariku, jemaat Tuhan, ada berbagai macam konspirasi akan muncul dan berakar pada peperangan antara keturunan ular dan keturunan manusia, yaitu Yesus Kristus dan tubuh. Berbagai macam konspirasi. Dan yang tertua, yaitu konspirasi yang ya mungkin sekarang kita ada dengar konspirasi antar perusahaan, antar negara atau apapun, tetapi ditarik ujung-ujungnya adalah karena perseteruan antara keturunan ular dan keturunan manusia, keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus dan murid-muridnya pengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin ada yang mengikuti judulnya The Conspiracy. Oh ya, memang lagi tren nih sekarang membahas konspirasi. Wah, ini khususnya tentang pandemi COVID-19. Gitu ya. Apakah itu sebuah konspirasi? Nah, sebelum kita berharap lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya tidak kompeten membahas apakah pandemi COVID-19 ini sebuah konspirasi karena saya tidak serius mengikutinya. Hanya kalau dengar orang mengatakan begini-begini, ya saya lihat ya memang sesuai fakta dan memang ya seperti itu. Saya nggak bilang yang ngomong ini terlalu berlebihan, tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya bukan berkompeten untuk mengatakan itu sebuah konspirasi atau tidak. Tetapi ini yang saya mau sampaikan dan saya dengar ya sekarang mulai sejak ada COVID-19 ini orang sudah terbiasa diukur ya, ditembak kepalanya pakai termometer. Nah, ada hamba Tuhan juga yang katakan ini untuk membudayakan, membiasakan kita diukur di kepala karena suatu saat nanti, jadi sesuai di Wahyu 13 ayat 16, dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, jadi karena sudah ya diajar dulu melalui hal ini termometer, ada sih yang bilang enggak, suhu tubuh tidak terlalu berpengaruh, bukan satu indikasi yang kuat, tetapi kita sekarang sudah terbiasa dengan diukur-ukur pakai itu. Tidak ada yang keberatan, bahkan ada saya lihat fotonya Pak Presiden Jokowi diperlakukan sama juga gitu ya, beliau ikut ikut protokol. Dan mau pejabat seperti apapun, karena ini disebut protokol dunia, sehingga ya sudah ikuti saja bagaimana caranya. Jadi ada orang, ada hamba Tuhan yang mengatakan ini membangun budaya supaya kita disiapkan untuk kita diukur dari dahi. Apakah salah? Ya, memang faktanya bahwa orang sekarang sudah siap untuk diukur lewat dahinya. Apakah itu ada hubungannya dengan konspirasi? Hal itu saya bukan kompetensi saya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tetapi budaya kita diukur pakai termometer di dahi itu ya seperti itu adanya. Kemudian juga pendeteksian pasien secara digital. Kalau kita ini ada aplikasi ya, Play Store dan Play Store yang kita bisa install, kemudian akan berbunyi kalau di sekeliling kita itu ada PDP, begitu ya. Nah, ada yang mengusulkan, nah daripada hanya sekedar di HP diinstal, kenapa itu tidak berupa chip atau sesuatu yang memang lebih pribadi sifatnya, ditanamkan sehingga orang tersebut kalau memang dia membawa penyakit,
dia tidak akan membahayakan orang lain. Jadi mungkin alat kita jadi lebih cepat mendeteksi, oh ini berbahaya, jangan dekat-dekat sini. Nah, misalnya seperti itu. Arahnya ke sana. Apakah itu sebuah konspirasi, Bapak Ibu, saudara-saudariku? Namanya juga konspirasi. Dilaksanakannya diam-diam. Kalau disebarkan, ini caranya begini, itu bukan konspirasi lagi. Kalau konspirasi diam-diam, tetapi indikasinya ke sana, indikasinya bisa ke sana. Kemudian Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Gara-gara ya sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini, saya pernah ikuti satu rapat di mana Bank Indonesia mendorong supaya terjadi diciptakan cashless society. Jadi masyarakat tanpa uang tunai. Ya karena kalau banyak kekurangannya uang tunai ini, perlu dicetak, perlu pakai logam, perlu dan bisa rusak, bisa robek. Tapi kalau misalnya itu hanya merupakan transfer digital, relatif aman, tidak bisa ya kalau dicuri masih bisa kejadiannya. Tetapi ya tidak terselip di mana, tidak hilang atau apa, tidak rusak, tidak perlu biaya untuk mencetak uang, baik uang logam maupun uang kertas. Penghematannya di situ. Dan praktik kita sekarang ya sudah isi pulsa saja, tinggal di rumah, nggak usah kemana, kita bisa isi pulsa dari rumah, bisa pesan makanan, bisa pesan barang dari rumah, karena model cashless society. Apalagi sekarang setelah pandemi COVID, banyak yang kalau ya uang itu dicuci gitu. Tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudaraku, namanya juga berjaga-jaga gitu ya. Karena uang ini kita tidak tahu siapa yang sudah pegang uang ini. Gitu ya. Akhirnya uh, uang menjadi sesuatu yang memang diperlukan, tetapi orang jadi agak-agak risih memegang duit sekarang. Ini siapa saja yang pegang. Kalau memang perlu dicuci saja pakai sabun terus dijemur. Jadi kalau dulu orang menjemur uang itu, oh itu money laundering, pencucian uang. Itu hanya sebuah kiasan yang apa lucu-lucuan, tapi sekarang bukan lucu-lucuan lagi. Memang sudah uang itu dijemur. Bukan, tidak ada yang tertawa lagi itu uang itu dijemur. Untuk kondisi saat ini tidak ada yang tertawa. Jadi mengarah ke cashless society. Kalau tidak memakai tanda binatang itu di dahi atau di tangan kanan, tidak bisa berbelanja. Karena kalau sudah uang tidak beredar lagi, tidak bisa berbelanja. Apakah itu sebuah konspirasi? Namanya konspirasi rahasia, tapi indikasinya seperti itu. Indikasinya memang mengarah ke situ. Kemudian barcode 66. Barcode 666 ini saya justru dulu mulai serius baca Alkitab gara-gara begitu masuk kuliah semester pertama ketemu majalah yang membahas perkara ini. Ya saya tahu bahwa saya nggak boleh percaya dengan apa yang semua yang diajarkan begitu saja, tetapi semua fakta-fakta yang diungkapkan itu tidak ada yang asal-asalan. Ya termasuk yang barcode 666 ini. Wahyu 13 ayat 18 menuliskan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu, saudara-saudariku, apakah engkau mau menghindari? Enggak, kalau begitu saya tidak mau lagi pakai angka 66. Susah untuk dihindari. Gampang sekali kita temui, entah Alkitab ini sudah hilang ya, kalau dari tokonya. Barcode yang ya barang-barang produksi ada yang memang tidak ditulis 666, tetapi kodifikasinya, cara pengkodeannya itu menggunakan standar internasional, standar yang ada 6, panjang di kiri, panjang di tengah, panjang di ujung. Seperti itu ya, saya tidak mendalaminya, tetapi majalah yang pernah saya baca itu, karena memang kedua garis hitam itu sama besar, nah itu 6. Gitu ya kodifikasi. Kemudian ada lagi tren baru, dan ini bukan baru-baru banget, sudah ya, puluhan tahun yang lalu, New Age Movement, tatanan dunia baru. Secara ringkas seperti ini, bahwa satuan kekuatan dunia ini, mungkin kita bilang, oh sekarang negara yang paling kuat adalah negara ini misalnya, entah mungkin Amerika, atau Cina, atau Rusia, atau apapun. Kekuatan-kekuatan itu diukur, dilihat negara ini. Tetapi
tatanan dunia baru, satuan kekuatan-kekuatan dunia bukan lagi negara, tetapi korporasi-korporasi. Ya, korporasi-korporasi ini menggalang kekuatan bersama, ini tidak akan lepas dari konspirasi-konspirasi. Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi beberapa pemodal besar, kemudian mereka akan membuka investasi ke satu negara. Kalau mereka katakan negara ini kita mau lemahkan, mereka bisa kita tarik modal di situ, kita kondisikan semua teman apa semua mereka yang pegang. Dan mereka ini adalah orang-orang terkaya dunia, mereka punya power, bisa mengarahkan kebijakan-kebijakan negara. Karena kalau tidak diikuti, mereka bilang, ya kalau gitu kami tarik investasi atau apapun. Dan negara bisa goncang, akhirnya pemerintah negara mungkin bilang, oke, kami akan tunduk dengan begini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekali lagi saya tidak sampai terlibat jauh memahami perkara itu, tetapi indikasinya ada ke arah sana. Kita lihat hari-hari ini mengambil keputusan dan lain-lain dan lain sebagainya dan seterusnya. Masih banyak hal-hal, indikasi-indikasi, tanda-tanda yang bisa dikait-kaitkan dengan perkara konspirasi ini, termasuk juga apa-apa yang di COVID-19. Yang terpenting adalah sikap saya dan engkau, Bapak Ibu Saudara-saudari, terhadap perkara-perkara ini. Selanjutnya, kapan berakhir? Bukan wabah, tetapi kapan akan berakhir konspirasi-konspirasi seperti ini? Berbagai macam konspirasi akan tetap ada selama peperangan antara keturunan ular dan keturunan anak manusia, Yesus Kristus dan tubuhnya, ini belum selesai. Sejak awal sampai ini masih sampai peperangan akhir zaman nanti, ini konspirasi-konspirasi yang seperti ini akan tetap ada secara khusus, yang akan dibangun oleh para keturunan ular, karena mereka yang bergerak secara rahasia dan diam-diam untuk satu niat yang jahat. Ya, tadi Yudas berusaha untuk konspirasi untuk bagaimana Yesus bisa dibunuh, atau para serdadu dan mahkamah agama bagaimana supaya Yesus disebut pembohong, perkataannya itu tidak jadi. Raja Herodes menjadi alat untuk bagaimana membunuh Mesias itu supaya tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini peperangan yang akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Dan selama peperangan ini masih ada konspirasi-konspirasi, rahasia-rahasia, intrik-intrik yang seperti itu akan tetap ada. Apakah itu nanti dampaknya bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, politik, kesehatan atau pendidikan atau apapun, ya, namanya konspirasi semua dirancang secara rahasia. Kita sebagai warga di bumi ini tidak akan bisa kabur dari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita akan menyikapinya selanjutnya? Yang terlihat kasat mata bagi kita itu mungkin hanya merupakan persaingan global ekonomi, atau persaingan wilayah, merebutkan wilayah, atau perebutan kekuasaan dengan memanfaatkan berbagai keadaan, entah itu wabah kah, entah itu kelaparan kah, musibah kah, pakai semuanya untuk adu pertarungan ekonomi, wilayah atau kekuasaan. Tetapi di balik semuanya itu ada agenda yang sedang terjadi dan tidak dapat dihentikan. Balik semua pertarungan itu ada agenda yang sedang terjadi, yaitu agendanya keturunan ular dan agenda keturunan manusia. Dua pihak yang berseteru, agenda keturunan ular pengikut penyembah iblis, setan, yaitu manusia. Mereka berusaha supaya manusia tidak kembali kepada Bapa Pencipta melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 6 mencatat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan katakan, akulah, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa. Tidak ada yang akan datang sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus.
Dan agenda keturunan ular ini berusaha. Dulu mereka membunuh bayi Yesus, Masias, tidak jadi. Mereka membunuh Yesus juga. Belum pada saatnya. Mereka mau setelah Yesus mati, kemudian bangkit, kemudian mereka mau mematikan karakter Yesus. Tetapi ada Roh Kudus yang bekerja. Ada Roh Kudus yang bekerja sehingga semua kebohongan-kebohongan itu bagi orang-orang yang terpilih, orang percaya, itu itu kebohongan-kebohongan. Itu agendanya keturunan ular. Berusaha supaya manusia jangan datang kepada Bapa Surgawi melalui Tuhan Yesus Kristus. Silahkan mau cari Tuhan, tapi jangan lewat Yesus Kristus. Silahkan mau sembah Tuhan, tapi jangan lewat Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, Tuhan Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, Bapa di sorga, sebelum dia disalibkan. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak. Waktu dia disalibkan, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tuhan Yesus sangat menderita di kayu salib. Waktu dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Tuhan katakan di Taman Getsemani, kalau boleh, seandainya ada jalan lain, saya tidak perlu disalib. Tetapi bukan kehendakku terjadi, melainkan kehendak. Dan ternyata Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Artinya tidak ada jalan lain. Bukan lewat agama Kristen. Bukan melalui apa-apa. Bukan melalui barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Beroleh keselamatan. Tidak akan binasa. Dan inilah yang berupaya dikerjakan oleh keturunan ular. Jangan sampai orang datang kepada Bapa Surgawi melalui Yesus Kristus. Ini oh, ada Injil. Oh, Injil itu sudah tidak seperti itu. Injil itu harusnya bagaimana? Berbagai cara. Kemudian, yang terpenting, apa yang menjadi agenda keturunan manusia, perempuan? Agenda keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus dan tubuhnya. Yaitu penuaian jiwa-jiwa. Ini yang menjadi agenda besar hari-hari ini. Gereja-gereja Tuhan, agendanya bukan bicara tentang, waduh ini bekerja, ya teknologi, belajar apapun, usaha, semua harus kita kerjakan karena kita masih tinggal di dunia, tetapi di latar belakangi semua didasari karena ada satu agenda penuaian jiwa-jiwa. Secara khusus kita di Firjamat ini, gereja Tuhan. Dua kelompok itu tidak akan pernah berdiam. Mereka akan terus berseteru menjalankan agendanya masing-masing. Berbagai intrik, berbagai konspirasi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan saya dan engkau? Akankah saya dan engkau menghabiskan waktu dunia ini sekedar menjadi penonton? Oh iya, ini konspirasi ini, asik ceritanya ini ya, memang indikasinya ke arah sana. Seperti itu, sekedar menjadi penonton. Akibatnya banyak yang menjadi ketakutan, stres, lemah, sakit, terombang-ambing. Jadi nanti besok ini bagaimana? Besok ini bagaimana? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam agenda Roh Kudus, dia sudah, Tuhan Yesus katakan, aku kembali ke Bapa di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya. Tuhan kembali dan dia bilang, aku sediakan tempat bagi kamu. Kalau kita sudah jelas, sudah ada tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan bicara tentang agama Kristen, tapi siapa yang percaya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan katakan, ada tempat di sana. Sudah dapat tempat, terus apa lagi yang membuat saya dan engkau perlu takut? Lagi, saya mati karena perang, mati karena COVID, mati karena apa? Bapak Ibu, saudara, kita tidak menantang, ayo silakan serang saya. Tidak menantang, tetapi hal-hal itu tidak seharusnya membuat kita ketakutan sedemikian rupa sehingga akhirnya lupa apa yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus hari-hari ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya dan engkau, supaya kita tidak hanya jadi penonton, tetapi kita terlibat bersama-sama dalam kegerakan Roh Kudus. Slide berikutnya, bergerak bersama Roh Kudus, Matius pasal yang ke-28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Perintah Tuhan Yesus jelas, bukan bicara tentang ayo pergi ke sana bikin gereja ini, bukan, tetapi pergi jadikan semua bangsa muridku. Jangan habis investasi bangun gedung gereja apa semua, sedangkan orang-orang murid-murid Kristus cuma di sana dibiarkan seperti itu. Bukan itu. Itu pun mungkin bisa jadi satu konspirasi supaya gereja terjebak hanya bangun-bangun fisik atau melakukan perkara-perkara yang fisik, tapi bukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari sama-sama, bukan karena kita yang hebat atau apa. Semua ini agenda Roh Kudus. Semua agenda Roh Kudus. Siapa yang mau dipimpin oleh agenda Roh Kudus? Mari menjadi penonton karena Roh Kudus terus bergerak. Sampai tujuan akhirnya adalah dia sedang mempersiapkan gereja dewasa. Gereja yang dewasa, karena saatnya nanti akan ada pernikahan kudus anak domba dengan mempelai wanita yang dewasa, yaitu gereja yang dewasa. Hari-hari ini mungkin keadaan gereja, ini masih beda, ini masih sering tengkar lah, beda doktrin atau apa, tetapi saat semuanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sedang membawa gerejanya untuk bertumbuh menjadi mempelai yang dewasa. Gereja yang dewasa. Tidak usah saling tuding, ini gereja ini, gereja seperti ini. Selama itu adalah gereja Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja. Kalau saya nuding, ini gereja ini seperti ini jelek begini-begini, artinya saya sedang berkata Roh Kudus lalai di sana. Ibu saudara-saudariku, kita tahu dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah satu, amin. Dan Roh Kudus sedang bekerja untuk membuat, untuk menghasilkan, mempersiapkan satu mempelai wanita yang siap untuk masuk pernikahan kudus bersama dengan anak domba Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya pasti jelas. Mari kita bergerak bersama-sama. Bukan bicara, itu pendeta saja, itu Tuhan tidak bicara ini tugas pendeta atau ini tugas siapa. Ini tugas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, mari kita ambil tindakan. Ya, selanjutnya, Matius pasal 24 ayat 35 katakan begini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Tuhan Yesus Kristus waktu dia datang ke dunia, dia nggak bilang sok tahu, bilang saya tahu tanggalnya nanti. Enggak, itu bukan urusanku. Urusanku adalah saya mengerjakan apa yang Tuhan Bapa perintahkan kepadaku. Kalau Tuhan Yesus sendiri saja katakan, itu bukan urusanku kapan kejadiannya, pokoknya saya lakukan tugasku. Apalagi saya dan engkau, kita mau cari-cari waktu kapan kita datang Tuhan Yesus. Itu bukan urusan. Apalagi kita bagian saya dan engkau adalah ayo kita mau turun dipimpin oleh Roh Tuhan. Langit dan bumi ini pasti berlalu. Tidak ada yang bisa menahan-nahan. 666 berhenti. Cukup di 665. Tidak ada 665 gitu ya. Pasti datang. Antikristus sudah ada, dicatat di firman Tuhan perjanjian baru. Antikristus sudah ada. Cuma masih ada kuasa yang menahannya. Suatu saat nanti akan ada. Konspirasi tidak ada kekuatan negara manapun yang bisa menahan. Sudah dituliskan selama masih ada perseteruan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Bapak Ibu Saudara, jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang seperti fisik. Memang kita akan ambil bagian dalamnya, tetapi ingat ada agenda Roh Kudus. Jangan mengakhiri sesuatu yang diawali dari Roh, mau diakhiri dalam kedamaian. Kita bekerja, berusaha, berbisnis, silahkan. Tuhan tidak suka orang malas, tetapi jangan tenggelam dengan akhir engkau sudah memulainya dengan perkara-perkara rohani, lahir baru, mengalami jamahan Tuhan, tapi akhirnya hari-hari ini mungkin ada yang, saya pokoknya senang aja, saya nggak salahkan bisnis, saya senang kerjakan apa yang ini, tetapi sudah jarang lagi dengar suara Tuhan, jarang lagi membangun persekutuan pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudariku,
semua dunia ini pasti berlalu. Tetapi janji Tuhan perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Selanjutnya, terakhir, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara-saudariku, satu hal yang sangat disukai Tuhan dari Daud, Raja Daud, ialah karena dia senang membangun hubungan pribadi dengan bangsa. Dimanapun dia berada, di padang gembalaanKah, walaupun yang dipercayakan kepadanya hanya 2-3 ekor domba, tapi di situ dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Abang-abangnya, kakak-kakaknya sudah menjadi tentara-tentara yang hebat, sudah terlatih, diutus berperang ke sana kemari, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan Daud yang akrab dengan hatinya Tuhan itu untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin saja tidak mengenalmu, tetapi Bapa di surga tahu siapa anak-anakmu, dan dia tahu apa yang menjadi tugas yang paling tepat bagiku dan bagimu. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, mari ingatkan kepada jiwamu, kepada hidupmu, jangan lalaikan membangun mesbah bagi Tuhan. Jangan lagi terbiasa dengan doa yang biasa-biasa. Oh Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Jangan lagi. Datang pada Tuhan dengan satu kekaguman, satu kerinduan, satu kehausan. Bukan dibuat, tetapi mari datang cari Tuhan. Aku mau mengalami Engkau dengan satu kerinduan. Saat baca firman Tuhan, jangan lagi baca karena disuruh, karena nggak enak kalau nggak baca, saya ini orang Kristen. Mari Tuhan mau berbicara kepada saya dan engkau. Kalau saya katakan Tuhan berbicara kepadaku, tapi saya malas baca Alkitab. Sudah, Alkitab kok. Masa Tuhan berbicara, disuruh baca Alkitab. Baca yang sudah ada aja malas dibaca. Gimana mau mengharapkan dengar suara Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ekspresi apa yang sikap kita itu menunjukkan isi hati kita yang dalam. Saya rindu dengar suara Tuhan, tapi saya belum peka. Saya mau cari dia. Ini tertulis, ada saya bisa baca. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bangun mesbah. Itu yang terutama. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam hidupmu, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga-keluarga. Ya, kita memang tidak bersyukur dengan kejadian pandemi saat ini, virus. Saudara-saudari kita, para medis, itu sudah sangat kelelahan melayani kita saja pakai masker. Ini keluar sudah ada yang sesak nafas, susah bernapas, apalagi mereka yang harus pakai masker berlapis-lapis. Kita mengikuti protokol saja, kalau bisa keluar pakai lengan panjang, saya keluar pakai lengan panjang, sudah keringatan, kepanasan, gerah, apalagi mereka yang harus sekali pakai itu harus berapa jam. Kita nggak ada yang bersyukur dengan keadaan ini, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, itu orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu saudara-saudariku, yang saat ini kita tidak bisa kumpul bersama di rumah ibadah masing-masing, tapi kita ada di rumah. Di situ akan teruji apakah memang kita punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Sekalipun di rumah, engkau bisa duduk sambil selonjoran, gitu ya. Bisa mungkin sambil minum teh, kopi, Coca-Cola, apapun ya, gitu ya, sambil makan. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, ada sikap hati yang memang betul-betul menyembah Tuhan. Kita nggak bisa saling hakim, oh ini nggak sungguh-sungguh, ini nggak serius. Saya mau ibadah kepada Tuhan. Betulkah saya menyiapkan hati? Sehingga, sudah waktunya untuk beribadah. Ayo sama-sama ajak keluarga. Ajak istri, anak-anak, suami, teman-teman. Ayo mari kita beribadah. Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Bapak Ibu saudara-saudara itu, sekalipun kita terpisah tempat, tapi ada Roh Kudus. Di rumahmu, engkau dipimpin, di rumahku, di tempat kita yang tinggal di tempat kos, di sekretariat, dimanapun engkau yang mungkin ikut orang lain, keluargamu, ada Roh Kudus yang memimpin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan.
Mari sama-sama kita mau akhiri kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami Engkau izinkan ada dalam situasi dunia saat ini Tuhan, tetapi Engkau ingatkan kami untuk kami senantiasa menjadi garam, menjadi terang. Kami adalah saksi-saksi Kristus. Kami ada di sini Tuhan, supaya kerajaan Kristus dinyatakan melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kondisi saat ini kami berfokus di Palangkaraya PSBB, kami harus menahan diri, mendisiplin diri untuk kami tidak bepergian ke sana kemari, kami boleh tinggal di rumah. Bapa di surga, melalui keberadaan kami di rumah, baik anak-anak yang tidak dapat hadir di sekolahnya masing-masing, yang bekerja terpaksa harus tinggal di rumah, Bapa di surga, melalui keadaan ini kami mau membangun Tuhan satu persekutuan di rumah tangga demi rumah tangga, Bapa, saling memperhatikan satu dengan yang lain, Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, mari roh Tuhan yang sungguh memulihkan gereja Tuhan melalui kondisi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya sungguh dalam tiap-tiap rumah tangga, dalam tiap-tiap pribadi Tuhan, mesbah Tuhan dipulihkan Tuhan. Setiap kepala-kepala rumah tangga Tuhan memimpin ibadah Tuhan, memimpin anggota keluarga Tuhan untuk datang beribadah kepada ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, supaya sungguh secara khusus dalam situasi saat ini Tuhan, Engkau yang berikan hikmat bagi kami mendengar suara Tuhan, Kudus, apa yang harus kami kerjakan Tuhan, supaya sungguh gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi kasih Kristus, menjadi saksi kuasa Kristus dalam saat-saat ini Tuhan, menjadi saksi kuasa yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya sungguh dalam situasi saat ini, sungguh dunia boleh melihat gereja Tuhan apa adanya, yang tidak lagi tersembunyi di balik tembok-tembok Tuhan, tetapi sungguh dunia boleh melihat gereja-Mu Tuhan yang sesungguhnya ada kehadiran Kristus di sana, ada lawatan urapan Tuhan, kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan segenap warga masyarakat, bersama-sama dengan pemerintahan kami Tuhan, di Kota Palangkaraya kami berdoa, mari Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya sungguh pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pasien yang sedang dirawat saat ini, atau bahkan mungkin yang mengidap tanpa menyadarinya Bapa di surga, atau bahkan mungkin yang merawat sendiri Tuhan. Bapa, kami berdoa meminta Tuhan kesembuhan daripada Tuhan, semua virus-virus itu dikeluarkan Tuhan dari tubuh mereka Tuhan, mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk para medis Tuhan yang sudah berhari-hari Tuhan, berbulan-bulan Tuhan, mereka harus standby Tuhan, tidak mengunjungi keluarga mereka ya Bapa di surga, untuk melayani Tuhan orang-orang yang pasien Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mari Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan dalam tubuh mereka, berikan mereka kekuatan dalam jiwa mereka ya Bapa di surga. Perlindungan yang daripada Tuhan yang sungguh menutup bungkus mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh Tuhan, melalui perkara ini Tuhan, kesaksian akan kuasa Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, itu juga boleh sampai kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah di Kota Palangkaraya, Bapa di surga, berikan hikmat untuk bagaimana mengatasi Tuhan para pasien Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, juga dalam mengerjakan PSBB, Bapa di surga Tuhan, yang berikan hikmat Tuhan untuk para petugas-petugas Tuhan yang berjaga-jaga Tuhan di setiap pos-pos COVID-19 ya Bapa di surga Tuhan, yang melindungi mereka, menjaga mereka Tuhan, memberikan kesabaran Tuhan, sukacita Tuhan untuk mereka boleh mengerjakannya Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, menjagai dan melayani masyarakat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, dengan adanya Tuhan penyaluran bantuan Tuhan dari berbagai pihak Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Tuhan, maupun pemerintah kabupaten kota yang Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan,
supaya semua bentuk bantuan ini Tuhan boleh sampai kepada sasarannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua niat jahat yang mau mencuri, memanfaatkan keadaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya batal, semua gagal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kami Tuhan boleh merendahkan hati kami Tuhan, merendahkan diri, untuk kami boleh melayani Tuhan, memberikan kepada orang Tuhan apa yang menjadi hak mereka. Jauhkan Tuhan, utamakan Tuhan dari hati mereka yang mau membuatkan keadaan ini Tuhan, untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan secara khusus, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang terdampak Tuhan melalui pandemi ini Tuhan. Mereka yang harus dirumahkan Tuhan, mereka yang penghasilannya menjadi terbatas ya Tuhan. Oleh karena hal ini Tuhan, Bapak kami berdoa Tuhan yang mengirim burung-burung gagak Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan mereka dan keluarga rumah tangga mereka ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami kepekaan Tuhan untuk kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami berdoa terus untuk kesatuan tubuh Kristus di kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami boleh saling melayani, saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan melalui gereja-Mu ya Bapak di surga. Tuhan yang memberkati apa yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Dan Tuhan yang mengajar kami Tuhan untuk menjadi pengelola-pengelola yang Tuhan percayakan Tuhan bagi kami Tuhan, bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sebentar kami akan selesai. Kami mau Tuhan mengerjakan Tuhan apa yang selanjutnya yang Tuhan menyatakan Tuhan bagi kami secara pribadi dan keluarga rumah tangga kami juga dalam gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Berjemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat yang daripada Bapa surga. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Jehovah Jireh, penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima segala sesuatu Tuhan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak berkekurangan Tuhan. Saat kami bekerja Tuhan, bukan untuk menambah-nambahi berkat yang kurang, tetapi kami bekerja Tuhan untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Kami bekerja untuk menerima semua janji-janji yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, dengan iman, kami mau melangkah, meraih, menerima bagian berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, bagi keluarga rumah tangga kami, bagi generasi kami, bagi gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Bapa surga mengalir, memenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau dicukupkan melalui pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.